Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 24782026 kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on pada mata kuliah pemrograman jaringan 2, yang dimana pada version ini tentang NAPOM. NAPOM adalah Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multi-Vendor Support. Jadi NAPOM ini merupakan library Python yang berisi sekumpulan fungsi-fungsi yang digunakan dalam melakukan interaksi terhadap perangkat jaringan dari berbagai vendor. Lalu NAPOM juga terdapat metode-metode pada NAPOM. Ini dapat digunakan untuk melakukan koneksi ke perangkat, melakukan manipulasi konfigurasi, dan juga mengambil data dan informasi perangkat. Langsung saja, jadi pada video hands-on kali ini, di sini akan membuat video penjelasan yang dimana pertama menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Kedua, menceritakan kode get, fetch, and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Lalu yang ketiga, menjelaskan kode extract interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Lalu yang keempat, yaitu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Yaitu pertanyaan ini terdapat 10 pertanyaan. Langsung saja, yaitu menunjukkan bahwa setiap network device berhasil di-ping. Langsung saja kita buka Docker. Yang pertama, di sini kita akan coba nge-ping switch 1 dulu mungkin. Ping router dulu deh, 192.168.1.254. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa bisa berhasil di-ping, lalu kita ping switch 1 192.168.1.1. Nah, bisa kita lihat juga bahwa di sini juga bisa berhasil nge-ping ke switch 1. Lalu kita nge-ping ke switch 2, yaitu dengan IP 192.168.1.2. Nah, bisa kita lihat ya, di sini berhasil nge-ping di switch 2. Lalu di sini kita nge-ping switch 3 dengan IP 192.168.1.3. Nah, di sini juga berhasil nge-ping ke switch 3. Lalu kita nge-ping switch 4 dengan IP 192.168.1.4. Nah, di sini juga telah berhasil nge-ping ke switch 4. Selanjutnya di sini kita akan nge-ping ke switch 5 dengan IP 192.168.1.6. Nah, bisa dilihat ya, di sini kita berhasil nge-ping switch 5. Lalu di sini kita akan nge-ping ke switch 6 dengan IP 192.168.1.7. Nah, di sini telah berhasil nge-ping ke switch 6. Bisa kita lihat ya, jadi semuanya itu berhasil. Jadi di sini di setiap network device-nya itu semuanya berhasil kita ping.
Lalu yang kedua yaitu menceritakan kode getFlag and config.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Di sini kita buka Docker lagi. Nah, di sini sudah ada ya kode getFlag and config.py. Lalu kita lihat isinya. GetFlag and config.py. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi pada script getFlag and config.py berfungsi untuk melakukan pengambilan data dari semua perangkat jaringan secara otomatis, termasuk informasi flag, data interface, IP address, dan konfigurasi running pada tiap perangkat. Lalu, di sini terdapat import YAML from Napalm, import get network driver, import OS, import JSON. Lalu di sini bisa kita lihat pada bagian with open device YAML asv device YAML.save_load, yang dimana pada bagian ini, pada bagian device YAML, jadi file YAML ini berisi informasi semua perangkat yang akan diakses jadi pada device YAML ini terdapat informasi dari seperti host, IP address, username, password, dan drivernya. Lalu dengan cara ini, script ini tidak perlu mengubah kode saat jumlah perangkatnya bertambah. Jadi jika perangkatnya ini bertambah, kita tuh bisa mengubahnya pada file device YAML. Lalu pada bagian ini, di sini dia akan membaca daftar perangkat dari device YAML, yang dimana Napalm akan menggunakan daftar perangkat ini untuk sebagai acuan koneksinya. Lalu di sini yang kedua ios.macDirs output. Jadi di sini pada script ini dia akan memastikan bahwa folder output tersedia. Jadi semua file hasil pengambilan data dari perangkat itu akan disimpan di dalam folder bernama output. Lalu pada bagian script ini, jadi menyiapkan file output utama. Jadi terdapat 4 file utama yang akan dihasilkan oleh script. Jadi yang pertama yaitu output /getFacts.txt, yang dimana pada file ini dia akan menyimpan informasi dasar dari perangkat. Lalu yang kedua akan menghasilkan output get_interface.txt, yang dimana file ini akan menyimpan status interface-nya. Lalu yang ketiga output get_interface_ip.txt, yang dimana file ini akan menyimpan IP di setiap interface. Lalu yang keempat output get_running_config.txt. Jadi pada file ini itu akan menyimpan konfigurasi running setiap perangkat. Nah, selanjutnya yaitu urutan perangkat, yang dimana di sini urutan perangkat ini digunakan agar outputnya itu lebih rapi dan tersusun. Jadi dimulai dari R1, S1, S2, S3, S4, S5, dan S6 menggunakan variabel device order. Lalu setelah urutan perangkat,
pada script ini, kita akan melakukan loop ke setiap device di dalam variabel device order. Jadi pada setiap iterasi, script ini akan melakukan proses yang pertama, yaitu dia akan membuka koneksi ke device, lalu menjalankan beberapa fungsi napalm, menyimpan hasilnya ke file, dan menutup koneksi. Jadi pada napalm menyediakan abstraction layer sehingga kita tidak perlu menulis perintah CLI secara manual. Jadi semuanya itu sudah diformat menjadi struktur data Python. Lalu selanjutnya di sini terdapat bagian getFacts, yang dimana perintah getFacts ini akan mengambil informasi seperti hostname, vendor, uptime, iOS version, serial number, interface list. Jadi semua datanya ini ditulis dalam format JSON agar mudah dibaca dan diolah. Lalu terdapat get interface, yang dimana fungsi ini akan mengembalikan informasi lengkap untuk setiap interface seperti status enable, apakah dia itu aktif atau tidak aktif, dan speednya. Di sini juga sama dalam bentuk JSON. Lalu terdapat get interface IP, yang dimana fungsi ini akan mengembalikan data IP address lengkap dengan subnet mask dan prefix lex-nya. Di sini juga sama dalam bentuk JSON. Lalu di sini terdapat get config, jadi bagian running, yang dimana dia itu akan mengambil running config perangkat. Jadi sama aja kayak perintah manual seperti show running config. Tapi kalau ini versi otomatisnya. Jadi kita tidak perlu ngetik show running config. Nah, di sini dia tuh jika lalu ditutup, jika berhasil dia tuh akan menampilkan data dari name berhasil disimpan. Nah, tetapi jika gagal, dia tuh akan gagal connect ke perangkat mana. Nah, di sini dia akan ngeprint semua file disimpan di folder output. Di sini kita jalanin aja. Kita buka lagi Docker-nya. Kita jalanin script dari getFacts and config.py dengan perintah Python 3 getFacts and config.py. Bisa kita lihat di sini dia itu akan menghubungkan ke router 1 dengan IP address router. Di sini dia terhubung ke R1 dan data dari R1-nya berhasil disimpan. Lalu pada switch 1 juga sama, datanya berhasil disimpan. S2 juga berhasil disimpan. Di sini juga S3 terdapat IP-nya dan terhubung ke S3 dan datanya berhasil disimpan. Lalu di sini dia akan setelah kita menjalankan script getFacts and config.py, jadi script ini tuh akan mencoba menghubung ke semua perangkat satu persatu seperti ini. Jika berhasil, dia itu akan menampilkan pesan seperti ini, terhubung ke perangkat mana.
Dan di sini datanya tuh berhasil disimpan. Lalu di sini semua hasil disimpan di folder output. Di sini bisa kita lihat ls. Di sini udah ada folder output. Kita coba buka ls output. Nah, bisa kita lihat pada folder output dia tuh berisi 4 file, yaitu getFacts.txt, lalu getinterface.txt, getinterfaceip.txt, getRunningConfig.txt. Lalu di sini kita coba jalanin file getFacts.txt dengan perintah. Coba kita lihat isinya dari output getFacts.txt. Jadi kita akan melihat isi dari file getFacts.txt ini. Nah, bisa kita lihat ya di sini isinya tuh jadi bisa kita lihat di sini terdapat uptime dari R1, terdapat vendor, US version, serial number, model, hostname, lalu di sini terdapat FQDN, lalu terdapat interface listnya bisa kita lihat di sini. Lalu pada switch yang lainnya juga sama, dia itu akan menampilkan uptime, vendor, US version, serial number, model, hostname, dan interface listnya. Bisa kita lihat di sini. Lalu kita coba lihat isi dari get output get underscore interface.txt. Nah, bisa kita lihat ya di sini dia tuh akan menampilkan daftar semua interface dan statusnya, yang dimana file ini tuh sangat berguna untuk monitoring. Lalu kita coba lagi get interface IP. Nah, bisa kita lihat ya di sini dia tuh akan menampilkan interface mana yang memiliki IP dan prefix length-nya. Di sini contohnya S1 dengan VLAN 1, IP versi 4-nya itu 192.168.1.7 dengan prefix length-nya itu 24. Lalu kita coba jalanin buka file output get runningconfig.txt. Nah, di sini bisa kita lihat jadi pada file get running config dia tuh seperti running config lengkap yang sama seperti perintah show running config startup, tetapi di sini kita bisa mendapatkannya secara otomatis oleh script. Nah, sudah. Lalu selanjutnya yaitu menjelaskan kode ekstrak interface.py serta menjalankan program dan menunjukkan hasil outputnya. Di sini kita bisa kita lihat isi script dari
interface.py. Nah, bisa kita lihat ya di sini skripnya. Jadi pada script extract interface.py, jadi script ini tuh digunakan untuk mengekstrak informasi interface dari semua perangkat dan menyusunnya dalam bentuk CSV. Jadi script ini tuh mengambil dua file output sebelumnya, yaitu getinterface.txt dan getinterface.ip.txt, yang dimana kedua file tersebut tuh digabung menjadi informasi, sehingga kita tuh bisa mendapatkan tabel berisi device interface enable up IP versi 4 dan prefix lengths-nya, yang dimana ini tuh memudahkan kita untuk membaca informasi interface secara ringkas. Nah, bisa kita lihat di sini pada bagian awal kode terdapat import CSV, import JSON, dan import tray. Jadi script ini itu menggunakan modul CSV untuk membuat file CSV, lalu JSON untuk parsing data JSON di dalam file teks, dan RE ini atau regex untuk memisahkan blok per device. Lalu di sini pada bagian dev extract interface, ini interface file output get interface.txt. Jadi dia itu akan mengambil dua file sebelumnya, yaitu get interface dan get interface ip.txt, yang dimana dua file tersebut akan menyimpannya ke output interface summary.csv. Lalu di sini membaca isi file interface.txt. Jadi bagian ini itu akan membaca seluruh teks dari kedua file yang berisi JSON per device, lalu membaca isi file interface ip.txt. Jadi di sini tuh itu akan membaca file seluruh teks dari file interface ip.txt yang berisi JSON per device. Lalu di sini dia tuh selanjutnya akan memisahkan per device berdasarkan device-nya. Di sini bisa kita lihat pada script ini atau pada kode ini, karena file berisi pemisah seperti R1, S1 dan lainnya, kita akan menggunakan regex untuk membagi setiap device menjadi blok terpisah agar device-nya itu tidak tercampur. Lalu membuat dictionary untuk IP info-nya. Jadi bagian ini akan menyusun dictionary sehingga nanti kita tuh akan mencari device name, interface mana yang memiliki IP, lalu dan interface mana yang memiliki prefix lengths-nya. Lalu di sini dia selanjutnya akan membuat file CSV. Jadi pada kode ini script akan menyiapkan file CSV dengan header kolom sesuai kebutuhannya. Nah, bisa kita lihat di sini terdapat urutannya. Jadi urutan pertama itu device, interface, enable, up, IP versi 4, prefix lengths-nya. Lalu loop setiap device block, yang dimana data dari status interface diambil dari file interface.
lalu mengambil IP dari IP underscore dict. Jadi pada bagian ini dia tuh akan menggabungkan data IP dari file lain. Bisa kita lihat di sini IP versi 4, prefix, lalu device name-nya apa. Lalu selanjutnya akan ditulis ke CSV. Nah, dengan device-nya namanya apa, interface-nya berapa, interface-nya apa, enable-nya tuh apa, lalu terdapat IP-nya dan prefix length-nya. Jadi setiap interface ditulis sebagai status baris pada file CSV. Lalu dia tuh jika berhasil dia tuh akan menampilkan pesan file CSV berhasil dibuat. Nah, output CSV. Di sini kita coba jalanin scriptnya, yaitu Python 3 extract interface.py. Nah, di sini file CSV-nya nih berhasil dibuat dengan nama output di dalam folder output dengan nama file interface underscore summary.csv. Lalu di sini kita coba lihat isinya. Get output interface summary.csv. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Jadi isi file dari CSV yang sudah diringkas yaitu di sini terdapat device, terdapat R1, S1, S2 dan lain-lainnya. Lalu terdapat interface dari semua perangkat. Lalu terdapat enable dari semua interface dari device. Lalu up-nya ini pada bagian sini. Lalu IP versi 4-nya bisa kita lihat pada R1 dia tuh memiliki IP versi 4 192.168.1.254 dengan prefix length-nya itu 24. Nah, sama di sini juga bisa kita lihat pada device S1, S2, S3, S4 di sini, S5 dan S6. Jadi jika bisa kita lihat di sini kan ada yang bagian kosong. Jadi jika interface-nya memiliki IP, maka IP-nya tuh IP dan prefix-nya itu akan ditampilkan. Tetapi jika interface tersebut tidak ada IP dan prefix-nya itu kolomnya akan dikosongkan seperti ini. Contohnya pada Ethernet 0/3 itu tidak terdapat IP dan prefix-nya. Nah, jadi script extract interface.py ini sangat membantu untuk menggabungkan informasi interface dan IP dari seluruh perangkat jaringan menjadi satu file CSV yang mudah dianalisis. Selanjutnya yaitu menjelaskan pertanyaan yang dijawab pada bagian pertama. Nah, pertanyaan yang ini. Jadi di sini pada pertanyaan pertama, nomor 1, sebutkan versi Python dan napalm yang digunakan. Di sini kita bisa ngecek ya. Kita ngecek Python 3 version. Lalu enter. Nah, bisa kita lihat di sini
Python yang digunakan yaitu versinya itu Python 3.8.2. Lalu di sini kita coba versi Nalpam ya, pip 3 Nalpam version. Pip 3 of Python 3 min m pip soap Nalpam grid version. Python 3 pip 3 soap Nalpam. Salah. Nah, bisa kita lihat di sini dengan name Nalpam versionnya itu version 5. Bisa kita lihat ya. Lalu yang kedua itu menuliskan perintah SSH ke router dan hasilnya. Di sini kita bisa masuk SSH putri 192.168.1.254. Nah, di sini perintah yang digunakan yaitu SSH dengan nama putri. Lalu kita masukin IP routernya dan masukin passwordnya. Di sini kita bisa lihat guys. Kita lihat IP-nya di sini. Nah, bisa kita lihat ya di sini pada Ethernet 0/0 IP address-nya 192.168.1.254 dengan status up dan protokolnya up. Lalu yang ketiga, pada file inventory terdapat file driver dan secret. Apa fungsinya? Jadi file driver itu menentukan jenis perangkat atau vendor yang akan digunakan oleh Nalpam. Misalnya iOS, seperti bisa kita lihat di sini device. Nah, bisa kita lihat di sini. Jadi ini tuh drivernya dengan iOS. Lalu secret itu password untuk masuk privilege mode atau enable password. Jadi ketika device membutuhkan level akses yang lebih tinggi. Lalu yang keempat, menjalankan get facts pada R1 dan tuliskan hostname, model perangkat, uptime, dan nah, di sini bisa kita lihat get output get underscore facts
pada R1 itu bisa kita lihat di sini hostname-nya dengan hostname R1, modelnya itu unknown. Nah, tetapi seharusnya modelnya itu Cisco iOS. Lalu uptime-nya bisa kita lihat 2460.0. Selanjutnya, nomor kelima yaitu apa perbedaan informasi yang diberikan oleh get interface dan get interface IP. Jadi, informasi yang diberikan oleh get interface yaitu akan menampilkan status interface seperti enable, up atau down, dan konfigurasi dasar dari setiap interface di perangkatnya. Sedangkan get interface IP itu akan menampilkan alam IP address pada interface seperti IP versi 4 atau IP versi 6 dan prefixnya. Jadi pada file ini tuh fokus ke kondisi fisik dan satunya itu fokus ke konfigurasi IP-nya. Lalu yang nomor 6, berdasarkan interface summary.csv, apakah terdapat switch yang memiliki IP di VLAN 99? Apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Bisa kita lihat pada interface. Nah, ini pada file interface summary.csv itu tidak terdapat VLAN 99. Jadi tidak ada switch, bisa kita lihat ya di sini tidak terdapat VLAN 99, cuman ada VLAN 1. Dan apakah ada perangkat yang IP-nya kosong? Bisa kita lihat di sini terdapat banyak yang IP-nya kosong, terutama pada port Ethernet. Nih bisa kita lihat ya di sini yang tidak memiliki IP banyak Ethernet 0/1 sampai Ethernet 23. Nah, bisa kita lihat pada bagian Ethernet itu tidak memiliki IP. Lalu pertanyaan ke-7, jelaskan mengapa abstraction layer ini penting dalam kondisi jaringan dan apa resiko jika programmer menulis otomatisasi berbasis CLI spesifik vendor tanpa abstraction. Jadi, abstraction layer ini sangat penting dalam otomatisasi jaringan karena berfungsi sebagai perantara antara kode program dan perangkat dari berbagai vendor. Jadi dengan abstraction layer seperti Napalm, proses pengambilan data dan konfigurasi dapat dilakukan menggunakan perintah seragam tanpa perlu menyesuaikan CLI masing-masing vendor. Nah, tanpa abstraction layer, otomatisasi akan menjadi lebih kompleks, sulit dipelihara, serta beresiko menimbulkan kesalahan saat perubahan pada sistem atau perangkat jaringan. Lalu yang ke-8, jelaskan 2 alasan teknis kenapa struktur data JSON atau dictionary lebih sesuai untuk otomatisasi daripada output CLI biasa. Jadi struktur data seperti JSON atau dictionary lebih sesuai untuk otomatisasi karena mudah diolah secara programatik. Jadi data yang sudah memiliki format terstruktur atau key value sehingga mudah diakses, difilter, dan dianalisis oleh kode Python tanpa perlu parsing manual.
lalu konsisten dan bebas dari variasi tampilan CLI. Jadi output JSON ini tidak berubah-ubah seperti teks CLI, sehingga lebih stabil dan tidak bergantung pada versi perangkat atau vendornya. Lalu yang ke-9, di sini kita bayangkan skrip ini dijalankan terjadwal atau cron job tiap 1 jam. Informasi apa saja yang bisa otomatis dipantau? Berikan contoh pemanfaatan nyatanya. Jadi, informasi yang bisa dipantau otomatis antara status interface, yaitu up atau down, lalu perubahan konfigurasi dan uptime perangkatnya. Lalu contoh pemanfaatan nyatanya yaitu sistem otomatis yang mendeteksi jika ada port switch yang down dan langsung mengirim notifikasi ke admin jaringan. Lalu yang 10, jika suatu hari port bertambah menjadi 30 perangkat, bagian apa yang perlu diubah? Jadi, jika topologinya ini bertambah menjadi 30 perangkat, maka yang perlu diubah itu adalah pada bagian device YAML. Jadi pada bagian device YAML kita tuh akan menambahkan data dari setiap perangkat baru. Nah, sedangkan script Python-nya itu tidak perlu diubah karena sudah menggunakan mekanisme loop otomatis untuk membaca seluruh perangkat dari file YAML. Jadi dengan begitu perangkat baru yang telah dimasukkan ke device YAML, skripnya ini akan langsung memproses semuanya tanpa penyesuaian kode. Jadi yang perlu diubah itu hanya device.yaml. Mungkin segitu aja video hands-on dan video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.